junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga nanti di kemudian hari kita dikasih syafaat oleh beliau. Yang saya hormati Pak Sekdes, Bapak semua kelompok tani, Pak Ridwan yang kami kelompok tani binaan kami. Terima kasih semua bapak-bapak, ibu atas kami di sini dari Dinas Perikanan. Saya Ibu Atur. Kami dari, nanti saya perkenalkan ya Pak, kami dari Dinas Perikanan, kami diminta bantuan sama ULB untuk mengasih sedikit arahan atau ilmu pengetahuan yang kami miliki dari dinas untuk bisa dikembangkan di bidang budidaya di desa Tanjung Medan ini. Itu tadi tujuannya kami datang kemari. Kami bukan sok pintar Pak Ridwan, tidak. Kita hanya berbagi. Di sini kami dari Dinas Perikanan, saya membawa 2 narasumber. Seharusnya Pak Kadis pun tadi pengen ikut, tapi kan Bapak tadi beliau lewat. Beliau titip salam. Beliau titip salam, semoga dengan kerjasama ULB dengan Dinas Perikanan ini dapat meningkatkan. Ibu Atur, kami dari, nanti saya perkenalkan ya Pak, kami dari Dinas Perikanan, kami diminta bantuan sama ULB untuk mengasih sedikit arahan atau ilmu pengetahuan yang kami miliki dari dinas untuk bisa dikembangkan di bidang budidaya di desa Tanjung Medan ini. Itu tadi tujuannya kami datang kemari. Kami bukan sok pintar Pak Ridwan, tidak. Kita hanya berbagi. Di sini kami dari Dinas Perikanan, saya membawa 2 narasumber. Seharusnya Pak Kadis pun tadi pengen ikut, tapi kan Bapak tadi beliau lewat. Beliau titip salam. Beliau titip salam, semoga dengan kerjasama ULB dengan Dinas Perikanan ini dapat meningkatkan dari Dinas Perikanan. Saya Ibu Atur, kami dari, nanti saya perkenalkan ya Pak, kami dari Dinas Perikanan, kami diminta bantuan sama ULB untuk mengasih sedikit arahan atau ilmu pengetahuan yang kami miliki dari dinas untuk bisa dikembangkan di bidang budidaya di desa Tanjung Medan ini. Itu tadi tujuannya kami datang kemari. Kami bukan sok pintar Pak Ridwan, tidak. Kita hanya berbagi. Di sini kami dari Dinas Perikanan, saya membawa 2 narasumber. Seharusnya Pak Kadis pun tadi pengen ikut, tapi kan Bapak tadi beliau lewat. Beliau titip salam. Beliau titip salam, semoga dengan kerjasama ULB dengan Dinas Perikanan ini dapat meningkatkan. Saya Ibu Atur, kami dari, nanti saya perkenalkan ya Pak, kami dari Dinas Perikanan, kami diminta bantuan sama ULB untuk mengasih sedikit arahan atau ilmu pengetahuan yang kami miliki dari dinas untuk bisa dikembangkan di bidang budidaya di desa Tanjung Medan ini. Itu tadi tujuannya kami datang kemari. Kami bukan sok pintar Pak Ridwan, tidak. Kita hanya berbagi. Di sini kami dari Dinas Perikanan, saya membawa 2 narasumber. Seharusnya Pak Kadis pun tadi pengen ikut, tapi kan Bapak tadi beliau lewat. Beliau titip salam.
Beliau titip salam, semoga dengan kerjasama ULB dengan Dinas Pendidikan ini dapat meningkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih mengharapkan dengan karunia hingga kita dapat berhadir tempat ini maka mengikuti kegiatan dari dinas kita budaya pendidikan dan aquaculture yang merupakan kerjasama dari ULB dengan ULB yang minta ke kita untuk pembinaan ke desa ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kiranya dengan membaca salawat, insya Allah kita mendapat syafaat kemudian kelak. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa diwakili oleh Bapak Sekretaris Desa. Sini tadi sudah disampaikan dari ULB bahwa hampir mempunyai kolam semua Pak ya. Namun demikian mungkin kita berdiskusi istilahnya nanti ke depannya bagaimana pengelolaan kolam yang baik. Jadi kan kalau usaha kolam ini gampang Pak. Nah, kolam ini gampang, memeliharakan gampang. Yang penting bisa wadahnya menahan air ya Pak ya. Nah, kadang kan kita ada kolam-kolam kita dia pada saat hujan dia menampung air bahkan banjir, pada saat kemarau dia kering. Jadi kita berharap kolam ini pada saat hujan tidak kena banjir, pada dia kemarau dia tidak kekeringan karena wadah hidup air ikan ini adalah air. Jadi bagaimana kita memanfaatkan air ini sehingga bisa untuk memelihara ikan. Jadi air ini pun tidak bisa istilahnya bisa kita gunakan sembarangan air, tapi istilahnya jangan yang terlampau yang istilah ada air limbah jangan ya Pak ya. Kalau di sini saya rasa kalau saya ketahui Pak ya kalau di beberapa kali saya ke Tanjung Medan ini airnya air gunung semua Pak ya, air jernih lah istilahnya. Kalau untuk posisi air jernih ini yang memang memungkinkan untuk kayak dialiri ke kolam ini. Untuk ikan-ikan yang bisa kita pelihara biasanya ikan-ikan yang tahan ke kondisi tersebut dan bagus biasanya ikan mas Pak ya, ikan mas yang bertawar lah, ikan mas, ikan nila, ikan bawal, ikan patin cocok untuk wilayah kondisi air tersebut. Namun demikian bisa juga ikan lele memang bisa di kolam tersebut, namun pertimbangannya kan kalau kolamnya kecil masih mending, kalau kolam meluas kan kita perlu manage-nya karena ikan lele ini merupakan ikan yang gampang besar. Nah, jadi kalau kita memang untuk sekedar memelihara untuk hanya hobi atau istilahnya nggak beraspek bisnis, ya kita yang melihara sekedar melihara, masukkan ikan, kasih makan seperti itu kan. Tapi kalau misalnya kita udah beraspek bisnis apalagi ikan lele, dia setiap dua minggu sekali paling tidak harus kita seleksi. Karena kan dalam kolam ini apalagi ikan lele ini ikan-ikan yang comok, ikan yang rakus, dia pada saat kita kasih makan pertumbuhannya akan semakin cepat. Jadi dengan kita pelihara selama 2 minggu itu perbedaan besar itu akan kelihatan mana yang comok makan, mana yang kekurangan makan, atau mana ikan yang istilahnya kalau bahasa kita Jawa kecentet juga bilang ya istilahnya nggak mau besar. Nah itu harus kita manage juga karena kan kalau ikan lele ini seperti tadi dia tidak besar karena apa? Ada sebabnya. Kalau memang dia kurang makan, dengan kita seleksi tadi, kita setelah 2 minggu kita pelihara, kita seleksi mana ukuran besar, kita masukkan ke kolam yang sama ukurannya, itu memberi kesempatan kepada ikan tersebut untuk menumbuh, untuk pertumbuhannya lagi. Apabila memang kurang makan, setelah kita pelihara 2 kali tetap segitu juga besarnya, berarti menandakan bahwa ikan tersebut adalah ikan yang memang sudah genetiknya tidak tumbuh besar, tidak besar. Jadi kalau memang kita pelihara lagi untuk apa? Tentu makanan kan akan rugi kan Pak kan? Kita kasih makan banyak-banyak, ternyata ikannya tidak mau besar. Ya bagus kalau memang seperti itu. Yang ikan lele tadi gitulah harus. Jadi ember ini bagaimana ember yang berapa liter tuh ya betul? 80 liter ya. Nah, 80 sampai 100 liter itu bisa melihara ikan lele. Nah, bisa. Tapi memang tingkat kepadatannya sedikit lah, paling 75 ekor per ember. Nah, tapi demikian kan bisa kita manfaatkan. Ember tersebut kan bisa bertahan lama dia pelihara di samping rumah. Nanti ikan lelenya kita pelihara di ember, di atasnya kita pelihara
kita budidayakan sayuran, bisa juga Pak. Nah, dia bisa kangkung, bisa apalagi biasa berkangkung ya. Selada juga bisa kita tanam di atas kolam tadi. Dia jadi sistem hidroponik. Udah dikirim. Dia di sistem hidroponik. Jadi bagaimana kita melihara sayur ini tidak ditanam, tapi di atas kolam dia. Nah, dengan pupuk istilahnya makanan sayur, pupuk sayur adalah dari air dari pupuk yang ada di ember tadi, itu dia. Nah, jadi banyak wadah yang bisa kita gunakan. Bagaimana motivasi, bagaimana inovasi kita, Bu. Yang penting pada prinsipnya memelihara ikan itu adalah bagaimana bisa mempertahankan air di kolam bisa untuk tempat tumbuh ikan tersebut. Masalah dia kurang makanan, bisa kalau misalnya dari alami kita kasih pupuk, bisa pupuk kandang. Bisa kalau di sini pupuk kandang lebih bagus pupuk kandang lagi. Nah itu Pak, itu Bu. Jadi kita gampang meliharakannya, gampang. Yang penting memang perlu juga kita ya Pak. Mungkin Bapak yang pengalaman 1 kali 2 kali mungkin kadang ada juga gagal ya. Cuman gagal itu sebagai pembelajaran bagi kita. Mana yang gagal bisa kita tanya, kita koordinasi. Kalau misalnya ada kawan yang berhasil, apa sebabnya ataupun apa, bisa ke dinas, bisa koordinasi apa sebabnya, seperti itu Pak. Jadi kita bagaimana di sini tadi udah disampaikan dari ULB bahwa hampir mempunyai kolam semua Pak ya. Namun demikian mungkin kita berdiskusi istilahnya nanti ke depannya bagaimana pengelolaan kolam yang baik. Jadi kan kalau usaha kolam ini gampang Pak. Nah, kolam ini gampang, membiarkan gampang. Yang penting bisa wadahnya menahan air ya Pak ya. Nah, kadang kan kita ada kolam-kolam kita dia pada saat hujan dia menampung air, bahkan banjir, pada saat kemarau dia kering. Jadi kita berharap kolam ini pada saat hujan tidak banjir, pada dia kemarau dia tidak kekeringan. Karena wadah hidup air ikan ini adalah air. Jadi bagaimana kita memanfaatkan air ini sehingga bisa untuk memelihara ikan. Jadi air ini pun tidak bisa, istilahnya bisa kita gunakan sembarangan air, tapi istilahnya jangan yang terlampau, yang istilah ada air limbah, jangan ya Pak ya. Kalau di sini saya rasa, kalau saya ketahui Pak ya, kalau di beberapa kali saya ke Tanjung Medan ini airnya air gunung semua Pak ya, air jernih lah istilahnya. Kalau untuk posisi air jernih ini yang memang memungkinkan untuk kayak dialiri ke kolam ini, untuk ikan-ikan yang bisa kita pelihara, biasanya ikan-ikan yang tahan ke kondisi tersebut dan bagus, biasanya ikan mas Pak ya, ikan mas, ikan bertawar lah, ikan mas, ikan nila, ikan bawal, ikan patin, cocok untuk wilayah kondisi air tersebut. Namun demikian bisa juga ikan lele memang bisa di kolam tersebut, namun pertimbangannya kan kalau kolamnya kecil masih mending, kalau kolam meluas kan kita perlu manage-nya, karena ikan lele ini merupakan ikan yang gampang besar. Nah, jadi kalau kita memang untuk sekedar memelihara untuk hanya hobi atau istilahnya nggak beraspek bisnis, ya kita yang melihara sekedar melihara, masukkan ikan, kasih makan seperti itu kan. Tapi kalau misalnya kita udah beraspek bisnis, apalagi ikan lele, dia setiap 2 minggu sekali paling tidak harus kita seleksi. Karena kan dalam kolam ini, apalagi ikan lele ini, ikan yang comok, ikan yang rakus, dia pada saat kita kasih makan pertumbuhannya akan semakin cepat. Jadi dengan kita pelihara selama 2 minggu itu, perbedaan besar itu akan kelihatan mana yang comok makan, mana yang kekurangan makan, atau mana ikan yang istilahnya kalau bahasa kita Jawa kecentek juga bilang ya, istilahnya nggak mau besar. Nah itu harus kita manage juga, karena kan kalau ikan lele ini seperti tadi dia tidak besar karena apa? Ada sebabnya. Kalau memang dia kurang makan, dengan kita seleksi tadi, kita setelah 2 minggu kita pelihara, kita seleksi mana ukuran besar, kita masukkan ke kolam yang sama ukurannya, itu memberi kesempatan kepada ikan tersebut untuk menumbuh, untuk pertumbuhannya lagi. Apabila memang kurang makan, setelah kita pelihara 2 kali tetap segitu juga besarnya, berarti menandakan bahwa ikan tersebut adalah ikan yang memang sudah genetiknya tidak tumbuh besar, tidak besar. Jadi kalau memang kita pelihara lagi untuk apa? Tentu makanan kan akan rugi kan Pak kan? Kita kasih makan banyak-banyak, ternyata ikannya tidak mau besar. Ya bagus kalau memang seperti itu. Yang ikan lele tadi gitulah, harus 2 minggu sekali.